Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Ibu Lucy Susanti SPD MPD, dan yang saya hormati teman-teman kelas Administrasi dan Supervisi Pendidikan Seksi 0031. Baik, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, dan tak lupa pula sholawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini saya Mawarni Sulistianingsih dengan NIM 20231023 yang berperan sebagai moderator dalam pembahasan diskusi kita kali ini, yaitu dengan judul Evaluasi Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peran Guru dalam Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Baik, sebelum melangkah lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Hadir bersama-sama dengan kita saat ini yaitu Saudara Ihsan Fauzi Akbarianto dengan NIM 20035126 dan Saudari Suzana Andini dengan NIM 20329099. Baik, dalam materi evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan serta peran guru dalam administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ini, kita akan membahas mengenai dua pokok pembahasan utama, yaitu yang pertama kita akan membahas terkait dengan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, dan yang kedua kita akan membahas terkait peran guru dalam administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Baik, pada pembahasan materi yang pertama ini, kita akan membahas mengenai evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan dari evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan atau yang biasa disingkat dengan sebutan PTK. Nah, evaluasi ini dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan dan interpretasi serta penganalisisan data dalam suatu proses pengambilan keputusan, sehingga evaluasi kinerja PTK ini dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai seluruh aktivitas dan tugas yang dilakukan oleh PTK dalam proses pembelajaran guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Nah, adapun tujuan dari evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan ini yaitu yang pertama untuk menentukan tingkat kompetensi guru. Jadi, melalui evaluasi kinerja PTK ini kita dapat melihat seberapa kompetenkah guru dalam proses pembelajaran, apakah guru tersebut memiliki kemampuan yang cukup atau justru dia tidak berkompeten. Kemudian, fungsi atau tujuan dari evaluasi kinerja PTK ini yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja guru. Jadi, dengan dilakukannya evaluasi ini, maka kinerja guru dapat ditingkatkan dalam aspek efektivitas dan efisiennya, sehingga tujuan dalam proses pendidikan dapat tercapai. Selain itu, tujuan dari evaluasi kinerja PTK ini yaitu sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Jadi, berfungsi untuk menilai seberapa berhasilkah proses pembelajaran tersebut untuk mengambil keputusan dalam proses pembelajaran selanjutnya. Selain itu, tujuan dari evaluasi kinerja PTK ini juga untuk menjadi landasan dalam program keprofesian berkelanjutan bagi seorang guru dan pengembangan karir guru. Kemudian juga evaluasi kinerja PTK ini dapat bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada guru dalam artian apabila guru tersebut ternyata berhasil dalam kinerja PTK-nya dalam proses pembelajarannya, maka guru tersebut dapat mendapat penghargaan atau tunjangan untuk menunjang kesejahteraan guru tersebut. Selanjutnya, dalam proses evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan ini dibutuhkan rambu-rambu atau aturan agar proses evaluasi dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Rambu-rambu tersebut mencakup syarat-syarat evaluasi PTK dan prinsip-prinsip evaluasi PTK. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat evaluasi PTK. Nah, syarat-syarat evaluasi PTK ini diterapkan dengan tujuan agar memperoleh hasil evaluasi yang benar dan tepat. Adapun syarat-syarat dalam evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan ini ada 3 syarat, yaitu yang pertama valid. Nah, maksud valid ini yaitu bahwa aspek penilaian dalam evaluasi kinerja PTK ini benar-benar mengukur seluruh kompetensi tugas PTK dalam proses pembelajaran. Contohnya itu
seperti kompetensi guru dalam membuka pembelajaran, kemudian menutup pembelajaran, dan bagaimana kinerja guru dalam mengelola pembelajaran. Selain itu, valid ini juga bermakna bahwa penilaian tersebut benar-benar diukur dengan tepat dalam proses bimbingan dan pelaksanaan tugas lain yang sejalan dengan fungsi sekolah. Kemudian syarat selanjutnya yaitu reliable. Reliable ini maksudnya adalah tingkat kepercayaan yang tinggi apabila hasil dari evaluasi kinerja PTK itu memiliki tingkat efektivitas dan hasil yang sama ketika dilakukan oleh evaluator yang berbeda dalam waktu yang berbeda pula. Jadi, satu orang PTK memiliki hasil yang sama jika dikoreksi atau dievaluasi oleh petugas lain. Sehingga ini menunjukkan evaluasi PTK tersebut bersifat reliable atau memiliki kepercayaan yang tinggi. Baik, selanjutnya syarat dari evaluasi kinerja PTK ini yaitu praktis. Nah, makna praktis di sini bahwa evaluasi ini dapat dilakukan oleh siapapun dan dilakukan secara mudah, kemudian tetap dengan memperhatikan validitas dan reliabilitas yang sama dalam berbagai kondisi tanpa penambahan syarat apapun. Baik, untuk pembahasan selanjutnya ini mengenai prinsip-prinsip evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Suzana Andini. Prinsip-prinsip evaluasi PTK bertujuan agar hasil pelaksanaan evaluasi PTK dapat dipertanggungjawabkan. Adapun prinsip evaluasi PTK ini ada 4. Yang pertama yaitu berdasarkan ketentuan, dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan. Kedua, berdasarkan kinerja, yaitu aspek yang dinilai dapat diamati ataupun dipantau sesuai dengan tugas PTK sehari-hari. Kemudian yang ketiga, berdasarkan dokumen PTK, yaitu seluruh unsur penilaian PTK, memahami seluruh dokumen yang terkait, meliputi pernyataan kompetensi dan indikator kinerja. Kemudian yang terakhir, konsisten, yaitu dilaksanakan teratur setiap tahun, di mana di awal tahun dilaksanakan penilaian formatif dan di akhir tahun dilaksanakan penilaian sumatif. Sekian materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Untuk pokok pembahasan yang kedua yaitu mengenai peran guru dalam administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Saudara Ihsan Fauzi Akbaryanto. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ihsan Fauzi Akbaryanto dengan NIM 20035126 dari Prodi Pendidikan Kimia. Selanjutnya ini saya akan lebih menjelaskan mengenai peran guru dalam administrasi pendidik dan tenaga pendidikan. Yang dimana kita tahu bahwa dalam administrasi kepegawaian itu lebih difokuskan para guru sebagai pegawai negeri dan juga pegawai negeri merupakan mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku dan diangkat oleh penjabat yang berwenang dan diserai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya. Itu semua ditetapkan berdasarkan suatu perundang-undangan yang berlaku. Nah, seorang calon guru biasanya menjadi seorang pegawai negeri jika telah melalui rekrumen guru. Jadi rekrumen merupakan suatu aktivitas manajemen yang mengupayakan didapatkannya seseorang atau lebih calon pegawai yang betul-betul potensial untuk menduduki posisi tertentu atau melaksanakan tugas tertentu di sebuah lembaga. Nah, selanjutnya itu saya akan lebih menjelaskan apa-apa saja peran guru dalam administrasi kepegawaian menurut dari Ari Kunto dan kawan-kawannya. Nah, yang pertama yang dapat kita lihat di PPT ini, peran guru dalam administrasi pendidik dan tenaga pendidikan. Yang pertama itu membuat buku induk pegawai. Nah, selanjutnya itu mempersiapkan usul kenaikan pangkat pegawai negeri, penjabaran, cuti pegawai. Nah, yang ketiga itu membuat inventarisasi file kepegawaian, itu merupakan kepala sekolah, guru, tenaga, tata administrasi. Selanjutnya itu yang keempat, membuat laporan rutin kepegawaian. Itu bisa dalam bentuk harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Dan yang kelima itu membuat laporan data sekolah beserta dengan pegawai. Nah, yang keenam, mencatat tenaga pendidik yang mengikuti penataran.
Nah, yang terakhir ini atau yang ketujuh ini menyiapkan SK kepala sekolah, baik itu dalam proses KBM, surat tugas, dan kuasa dan lain-lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai peran guru dalam administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Baik, rekan-rekan semuanya, itulah tadi pembahasan kita mengenai evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan serta peran guru dalam administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di sini dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan ini adalah suatu proses penilaian terhadap seluruh kegiatan guru dalam pelaksanaan tugasnya dengan tujuan untuk menilai seberapa efektifkah guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan untuk menilai seberapa tinggikah tanggung jawab guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, ini semua dilaksanakan tak lepas dari tujuan utama pendidikan, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, adapun peran guru dalam administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ini yaitu guru ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan berbagai laporan administrasi pendidik dan tenaga kependidikan seperti pembuatan buku induk pegawai dan mempersiapkan usul dalam kenaikan pangkat dan jabatan seorang guru. Baik rekan-rekan, untuk sesi selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi diskusi. Kami akan berikan kesempatan kepada teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan di forum diskusi e-learning. Jadi kepada teman-teman diharapkan untuk standby di forum diskusi karena kami akan segera membuka forum diskusi. Kepada teman-teman yang lain dipersilakan untuk memberikan penambahan jawaban terhadap jawaban yang telah kami berikan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan serta peran guru dalam administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi dan apa yang akan kita diskusikan nanti dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dapat menjadi modal kita untuk menjadi seorang pendidik masa depan. Baik, di sini saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan kepada Ibu karena telah memberikan kesempatan kepada kami dan telah menyimak presentasi kami dengan sungguh-sungguh. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun sikap dalam presentasi kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.